Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Salatu wassalam syafil anbiya Muhammad Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Ini masih melanjutkan di kitab Ihya Ulumuddin ya. Yang Aslul Asyir kemarin ya, masih sampai Quran kemarin ya. Sampai Quran tuh kita jelaskan tentang mukjizat Quran. Kama qala al-musannif al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Ihya Ulumuddin radhiyallahu anhu wa radhana wa amin. Bilang qala Syekh radhiyallahu min ayatihi adh-dhahira allati tahadda biha ma kafatil arabi al-Qur'anul azim fa innahum ma tamayyuzihim bil fasadil balaghati tahaddabu li sababi wa nahbi wa qatlihi wa ikhrajihi. Kama akhbara Allah azza wa jalla anhum. Wa lam yaqdiru ala mu'aradati bi mithlih. Termasuk tanda-tanda ayat ya, tanda-tanda besaran Allah, kekuasaan Allah yang zahir, yang nampak, yang Allah utus kepada Rasulullah, yang Allah bekali Rasul dengan tanda-tanda itu, yaitu mukjizatnya Allah, allati tahadda biha, yang mana Allah menantang dengan tanda itu, atau beliau Rasulullah menantang dengan tanda itu, dengan ayat tersebut. Maka fatil Arab bersama kepada seluruh orang-orang Arab adalah Al-Quranul Azim, ya, Al-Quranul Azim, Quran yang agung, yang mereka, yang kita sudah jelaskan kemarin. Ya, bagaimana bentuk tantangan Quran itu dalam Quran, mulai dari buat seperti Quran, tak bisa buat 10 ayat, 10 surat, tak bisa sampai buat faktu bi surah. Terakhir Allah bilang buat 1 surat sajalah, tak bisa. Fa innahum, ini mereka orang-orang Arab Quraisy, ya, khususnya Quraisy, ya, umumnya orang Arab jahiliyah yang menantang Rasul pada saat itu. Ma'a tamayyuzihim, bersama dengan tamayyuz, keistimewaan ya, mereka bil fasahah, dengan kefasihan bahasa, wal balaghah, sama keindahan bahasa, tahaddafu li sabyihi, mereka mengarahkan diri mereka sendiri untuk sabyihi, untuk penawanan Rasulullah, terhadap penawanan Rasulullah. Kan sudah saya bahas kemarin, Rasul kan cuma minta faktu bisul, Quran kan cuma minta datangkan 1 surat, harusnya kan selesai ya Muhammad, ini loh 1 surat yang kamu minta, selesai. Tapi mereka malah tahaddafu, menyodorkan diri mereka sendiri untuk ditawan oleh Rasul SAW di Uhud, di Badr. Disabihi, untuk penawanan beliau. Wanahbihi, penjarahan dari Rasul, yang diambilnya harta mereka karena kalah perang. Dijarah harta mereka karena menjadi pampasan perang. Wa ikhraj wa qatlihi, pembunuhannya Rasul kepada mereka. Bukannya malah mereka menyodorkan tantangan Quran. Itu ini loh, katanya Quran suruh buat 1 surat, ini loh Muhammad 1 surat. Kan harusnya begitu. Mereka malah menyeret kepada pembunuhannya Rasul, berperang dengan Rasul, wa ikhraji, pengusiran Rasul. Ya. Pengusiran mereka seperti Yahudi, Bani Quraidah, semua kan diusir dari Madinah. Ya. Mereka menentang beliau SAW dan membuat keonaran. Kama akbar Allah azza wa jalla anhum, sebagaimana Allah telah mengkabari, Allah yang Maha Azza, Maha Perkasa lagi Maha Agung, anhum telah mengabari tentang mereka di banyak ayatnya dalam Quran itu. Walam yaqdiru ala mu'aradhatih, dan mereka tidak mampu untuk mu'aradhah, untuk menerima atau menerima tantangan itu, menyaingi tantangan itu bimithli, dengan yang seperti Quran. Mu'aradhah, menyaingi tantangan Quran dengan yang seperti Quran. Idlam yakun fi qudratil bashar ajamu baina jazalatil Quran wa nadhbi, sebab tidak ada dalam kemampuan manusia untuk mengumpulkan antara jazalatul Quran, mengumpulkan antara jazalah, kekayaan makna Quran, wa nazmi, dan indahnya susunan. Orang membuat syair itu kadang susunannya indah tapi maknanya kurang, atau maknanya indah tapi susunannya tidak indah. Untuk menggabungkan dua-duanya itu sulit. Ya, kepadatan isi jazalah, kepadatan isi Quran, sekaligus kandung nazm, susunan, indahnya susunan. Itu tidak gampang. Hadza ma'ama fihi, ini ditambah lagi bersama dengan apa-apa yang ada pada Quran min akhbaril awwalin, daripada kabar-kabar generasi awal yang tidak meleset ketika dibuktikan dalam sejarah. Ma'a kauni ummiyan, bersama dengan keberadaan Rasulullah sebagai seorang yang ummi, tak pandai baca, tak pandai tulis, karena memang kita sudah pernah jelaskan orang Arab itu memang kalau dianggap penulis itu dianggap ingatannya lemah. Memang dari dulu bangsa yang tidak suka menulis karena kuatnya hafalannya, bukan karena bodoh. Kalau sekarang kan buta huruf kan bodoh identiknya. Kalau dulu itu ummi, itu maksudnya orang Arab itu jangan makanya
Saya kalau mengartikan ummi itu saya jelaskan sekali supaya tidak salah paham. Saya tidak sepakat kalau diartikan buta huruf. Enggak. Saya sering menerjemahkan tak pandai baca dan tulis gitu aja. Kalau buta huruf semua nanti konotasinya orang sekarang buta huruf kan bodoh. Padahal bukan itu maksudnya. Ya, padahal beliau ummi. Ya. Ghairu mumaris lil kutub, tidak menggeluti kitab-kitab lain seperti para ahli kitab yang membaca kitab-kitab para nabi sebelumnya. Beliau tidak pernah. Ya. Pernah dituduhkan beliau belajar dari budak namanya Jabir di Mekah katanya. Budak ahli kitab katanya. Kata mereka menuduh. Padahal itu bukan dari orang Arab, dia dari, saya lupa, dari Persia atau dari Asyam mungkin. Bukan orang Arab, orang Ajam. Maka langsung turun. Ya. Turun ayat surah An-Nahl. Lisanul ladzi yulhiduna ilai a'jamiyyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Lisanul ladzi yulhiduna ilai. Bahasa yang mereka simpangkan Quran itu Muhammad itu kepada bahasa itu. Yang katakan Muhammad itu mengambil dari orang itu. A'jamiyyun itu bahasanya Ajam. Gimana dari orang Ajam muncul Quranun arabiyyun mubin? Logika yang simpel. Ditambah lagi dengan logika, mereka juga orang Arab, Muhammad juga orang Arab. Makanya dikatakan fatu bi suratim mim mithlih. Mithlih itu makanya ada dua kalau merujuk tafsir itu, haknya itu kembali ke Quran, haknya kembali ke Rasul SAW. Mim mithlih Muhammad. Datangkan Quran dari orang seperti Muhammad juga, wong kalian juga seperti Muhammad, orang Arab juga. Kalau memang bisa kan, harusnya bisa mereka. Kalau Muhammad bisa, memang itu buatan Muhammad, mereka juga bisa kan. Logika yang simpel. Ya. Jadi beliau tidak mumaris lil kitab, lil kutub. Beliau tidak, atau ghairu mumarisin lil, bisa dibaca lil kutubi, bisa dibaca lil katbi. Tidak menggeluti tulisan. Kalau dibaca katbi berarti kata baik itu kataban, masdar dari kataba. Untuk pengkitaban. Kalau lil kutubi berarti jamak. Berarti beliau tidak menggeluti kitab-kitab terdahulu karena beliau tidak mempelajari, maksudnya mempelajari secara teks, tidak ada Rasul. Langsung dari Allah. Bahkan detail-detail yang tidak ada dalam kitab suci mereka ada di Quran. Itu yang membuat takjub ahli kitab. Tapi karena memang dengkinya. Mumarisan lil kutbi, lil katbi atau lil kutubi. Ya. Kalau baca lil kutubi berarti menggeluti kitab-kitab tertentu. Kalau baca lil katbi berarti beliau tidak menggeluti tulis-menulis. Sallallahu alaihi wasallam. Wal imbai anil ghaib. Fi umurin tahaqqaqa sidquhu fiha fil istiqbal. Belum lagi al-inba, ya, maktuf kepada akhbaril awalin, min akhbaril awalin, wa ma'ama fihi minal imba, dan bersama dengan apa yang ada di Quran berupa inba, pemberitahuan, penginformasian anil ghaibi, tentang yang ghaib, fi umurin, dalam beberapa perkara, tahaqqaqa sidqu, yang nyata kejujurannya, kebenaran perkara, kebenarannya itu. Ya. Fiha, padanya, pada umur tadi, sidqu ini kebenaran Quran pada umur, pada perkara-perkara itu fil istiqbal, di masa akan datang. Itu dicontohkan ke qauli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, la tadkhulunnal masjidal harama insyaallah aminin muhallikin usakum muqassirin. Ini ayat turun sebelum perjanjian Hudaybiyah. Padahal Hudaybiyah itu tahun ke-6. Ya. Rasul sudah mengabarkan bahwa kita nanti akan insyaallah akan masuk Masjidil Haram. Tapi saya dengar Umar kan ngotot. Ketika Rasul menerima perjanjian Hudaybiyah terus mau balik lagi ke Madinah. Bukankah Anda mengabarkan kita bakal masuk Madinah? Iya, betul. Saya mengabarkan itu. Apa saya kabarkan tahun ini? Gitu kan saudara. Iya Mas Umar. Dan lantas dan Masjidil Haram, kalian pasti akan masuk Masjidil Haram insyaallah. Ini adab dari Allah. Padahal yang mengabarkan ini siapa? Allah, tapi Allah menggunakan insya Allah mengajarkan adab. Bukan berarti Allah tidak syak. Bagaimana Allah syak? Insya Allah. Dan Allah sendiri mengajarkan kepada beliau SAW, wala takunna syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Aminina, dalam keadaan aman, muhallikina. Ya. Dalam keadaan muhallik, tercukur rambutnya, ru'usakum. Kalian mencukur kepala kalian, rambutnya, muqassirin, memendekkan. Ada yang mencukur habis, muhalik, ada yang muqassir, memendekkan rambut.
Dan itu terwujud baru pada ini sebelum tahun ke-6, sebelum Hudaybiyah, baru terwujud tahun ke-8. Ya, Fatu Makkah. Aminin dalam keadaan aman, masuk dalam keadaan aman. Maka qouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, Alif Lam Mim, ghulibatir Rum fi adnal ardi, wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Ya, Alif Lam Mim, ghulibatir Rum, dikalahkanlah Romawi itu, telah dikalahkan orang Romawi fi adnal ardi, di bumi yang paling rendah. Dan ini satu mukjizat lagi di Quran. Oleh seorang ahli geografi dan geologi Arab, itu saya lupa waktu itu. Saya pernah baca satu artikelnya. Dia meneliti tentang adnal ardi, bumi yang paling rendah. Dan memang ternyata kekalahannya itu di bumi itu yang datarannya itu paling rendah. Fi adnal ardi. Mimba di ghalabihim saya gelibun, dan mereka mimba di ghalabihim, setelah kekalahan mereka, ini Romawi, setelah kekalahan mereka Rum tadi, mereka itu Rum, saya gelibun, mereka akan mengalahkan si Persia, akan menang. Fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun. Bid'i 3 sampai 9 tahun. Ya. Dan itu terbukti. Sampai kan taruhan Sayyidina Abu Bakar waktu itu. Ya, sama orang-orang musyrik itu. Ya. Taruhan itu sebelum hijrah. Sampai ke hijrah, kemudian terbukti bahwa ternyata Romawi menang. Wajudatul mujizat. Dan yang pernah saya jelaskan di Masjid Serang, salah satu bukti yang paling nyata. Dan banyak lagi kejadian ini kan cuma contoh. Ya kan? Tentang tabat yada abil abi wad. Itu kan turun di tahun ketiga. Tahun ketiga kenabian. Abu Lahab baru wafat menjelang Badr. Tahun kedua hijrah. Itu kan sudah nas kafirnya Abu Lahab. Saya selanaron. Zatalah dia akan masuk neraka, sudah dikatakan tabat yada, dicap kafir. Padahal itu baru tahun ketiga kenabian. Seandainya Abu Lahab masuk Islam, batal ini mukjizatnya. Tapi Allah buktikan. Sampai habis Abu Lahab tetap dalam keadaan kafir. Sesuai dengan Quran, tabatnya. Tapi karena beliau itu fadzakir innamal mudzakir, ya tetap beliau mengingatkan. Urusan itu kan urusan Allah, ketetapan. Iya sebetulnya, kalau memang dia mau menipu. Wujudalatil mujizat, dan sisi penunjukan kemujizatan ala sidqi rasul. Sisi penunjukan mujizat atas kebenaran para rasul yang membawa mujizat tadi. Annakula ma'ajazanul bashar, bahwa segala apa-apa yang lemah darinya, dari apa-apa itu siapa manusia, lam yakun illa fi'lan lillah, maka tidak ada ma itu tadi, sesuatu tadi kecuali fi'lan lillah, kecuali perbuatan Allah Ta'ala. Jadi sesuatu perbuatan yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia pasti perbuatan yang Allah. Wa ma makana makrunan bi ta'din nabi, dan jika ada apa perbuatan itu, apa ma tadi, makrunan bi tahaddi, diiringi dengan tantangan tahadin Nabi SAW, dengan tantangan Nabi yang membawa mukjizat, nuzila manzilata qauli sodakta, maka itu diposisikan seperti posisi ucapan Allah itu sodakta, kau benar wahai Nabi. Dzalika mitsul qaim, itu permisalannya adalah seperti misalnya orang yang qaim baina yadayil malik, orang yang berdiri di hadapan raja yang mudda'i ala ra'iyatih, yang mana orang tadi mengaku bahwasanya atas rakyatnya si raja, bahwasanya Rasulul Maliki ilaihim, bahwasanya si rojul tadi, si qaim tadi itu utusannya si raja kepada mereka. Jadi ibaratnya seperti orang yang mengaku saya utusannya raja fulan kepada kalian semua wahai rakyatnya raja, saya utusannya si raja. Ini permisalannya Nabi dengan Allah Ta'ala, permisalan. Fa inna umma qala lil malik, maka jika dia berkata kepada raja, si qaim tadi, in kuntu shadiqan fakum ala saririka salatan wa qud ala khilafi adatika. Kalau memang saya benar utusanmu wahai raja, tolong wahai raja, kau berdiri di atas singgasanamu 3 kali dan kau duduk ala khilafi adatik, berbeda dengan kebiasaan kamu duduk. Maka raja akan melakukan sesuai dengan apa yang dikatakan sih. Kan gitu. Nabi kan melakukan, jadilah ini. Allah yang mengatakan jadilah, itu berarti kan bukti bahwa Nabi itu utusannya
Rabbul Alamin. Seperti raja tadi. Fafa'alal maliku dzalik, maka si raja melakukan apa yang diminta, dimohon oleh si utusan, ya, oleh si utusan tadi. Hasala lil hadirin ilmun daruri, maka terhasilkanlah bagi orang yang hadir dari rakyatnya si raja tadi, oh benar ini utusannya raja. Ya. Bi'anna dzalika nazilun manzilata qaulihi sodakta. Maka itu nazilun berposisi seperti posisi ucapannya raja, sodakta, kau benar. Kau adalah utusan saya. Jadi terjadinya mukjizat itu berposisi seperti posisi seolah Allah mengatakan pada Rasul, sodakta, kau benar utusan saya. Karena Allah melakukan apa sesuai apa yang diminta, dimohon oleh Rasul tadi berupa mukjizat. Wallahu a'lam bishawab. Ar-ruknur rabi' as-sam'iyat. Rukun terakhir dari risalah Qudsiyah itu masalah sam'iyat. Hal yang hanya bisa dicerna dari dalil sam'i, dalil nakli. Wallahu a'lam. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna annana atrabna Allah sharabna fatub alaina tawzilu kulla awba wa sullana wa amin ru'ati wa ghfir li walidina rabbi wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani kulli dhi ma'amba au jiratin awsah wal muslimina ajma' ربي أسمى فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول بكل سولي صلى وسلم ربي أي أنت الأب وآله وصحبه والحمد لله.